Salam berjumpa kembali saya ucapkan kepada seluruh mahasiswi saya dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saya menyapa Anda kembali pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Dan saya berharap bahwa Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan ini walaupun pertemuan kita hanya melalui video ini. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa teori perdagangan internasional, antara lain ada teori klasik, kemudian ada teori modern, ya, di mana pada teori tersebut memberikan pemahaman kepada kita bagaimana seharusnya sebuah negara berdagang dengan negara lain. Lalu pada minggu sebelumnya kita sudah belajar beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh sebuah negara dalam melindungi perdagangannya dengan negara lain. Nah, pada hari ini sebagai lanjutan materi kita pada minggu sebelumnya, kita akan belajar tentang bagaimana nilai tukar atau dasar tukar yang disebut juga dengan term of trade, perdagangan sebuah negara dengan negara lain. Dengan mengetahui nilai dasar tukar ini, maka suatu negara akan mampu menentukan arah perdagangannya dengan negara lain. Nah, bagaimana penjelasan materinya? Saya harap Anda sudah membaca slide PPT yang sudah saya bagikan di Classroom, dan penjelasannya silakan Anda simak melalui video. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan topik dasar tukar perdagangan atau term of trade. Saudara, sebelum kita melihat beberapa ukuran term of trade perdagangan, maka pertama kita harus ngerti dulu apa konsep dari term of trade itu sendiri. Definisi dari term of trade itu yaitu merupakan suatu ukuran ya yang kita gunakan untuk mengukur posisi perdagangan suatu negara dan negara lain. Posisi perdagangan di sini artinya bahwa apakah perdagangan itu menguntungkan atau malah sebaliknya merugikan. Jadi ukurannya nanti adalah yaitu bisa berimbas kepada nilai devisa yang diperoleh. Jadi kalau misalnya terdapat surplus perdagangan negara tersebut dan negara lain, maka akan mendatangkan devisa. Sebaliknya kalau surplusnya negatif, ya, maka akan mengurangi atau devisa yang diperoleh. Jadi inilah kira-kira arti dari term of trade ini, ya, mengukur apakah perdagangan suatu negara itu merupakan atau posisinya menguntungkan atau malah tidak. Oke. Nah, mari kita lihat beberapa ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur ya term of trade sebuah negara. Ada 4 ya bagian. Yang pertama adalah net barter term of trade. Yang kedua gross barter term of trade. Kemudian ada income term of trade, dan ada yang keempat faktor term of trade. Nah, faktor term of trade ini kita kelompokkan lagi menjadi 2, yaitu single factor dan double factor. Oke, mari kita lihat satu-satu bagaimana cara perhitungan term of trade perdagangan sebuah negara. Kita mulai pada term of trade yang pertama, yaitu net barter. Nah, apa konsepnya? Net barter ini artinya bahwa yaitu suatu nilai yang kita dapatkan dengan membandingkan nilai harga ekspor atau indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Ya, jadi kalau Anda mengakses BPS ya dengan kemudian mencari buku indeks harga perdagangan, di dalamnya ada indeks harga ekspor dan indeks harga impor, yaitu diurai menurut komoditi setiap tahun, kemudian terhadap negara lain dan lain sebagainya.
Nah, jadi Anda bisa mendapatkan data indeks harga ekspor dan indeks harga impor di buku indeks harga perdagangan. Lalu bagaimana cara menghitung net barter term of trade ini ya? Dari konsepnya ini karena perbandingan, maka formulanya adalah NTT perbandingan atau hasil bagi antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor atau PX per PM. Nah, peningkatan nilai NTT ini nanti kalau misalnya kita lihat dari waktu ke waktu ya, bisa menurut bulan, menurut triwulan, menurut semesteran, atau bahkan menurut tahunan ya, setiap tahun ya. Kalau dia meningkat dari waktu ke waktu, ini menunjukkan bahwa ya dasar tukar sebuah negara itu dalam perdagangannya dengan negara lain itu mengalami perbaikan. Jadi yang kita harapkan adalah nilai net barternya yang terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Oke, karena apa? Karena perbandingannya antara harga ekspor dengan indeks harga ekspor dengan indeks harga impor. Jadi artinya bahwa kalau terjadi perbaikan nilai term of trade itu artinya menunjukkan bahwa sejumlah ekspor tertentu ya itu dapat diperoleh dengan jumlah impor yang lebih banyak. Jadi maksudnya bahwa ya kita ambil contoh ya, kita mengimpor satu unit ya, kalau term of trade-nya semakin membaik ya, semakin meningkat, berarti kita bisa dapat produk 1, lebih ya. Kira-kira begitu cara memahami perbaikan dari term of trade ini. Setiap satu unit produk ekspor yang kita ekspor ke luar negeri, kita bisa dapat 1, atau 1 lebih ya produk impor yang kita impor dari luar negeri begitu. Oke. Nah, mari kita ambil sebuah contoh soal perhitungannya, misalnya begini. Ya. Indeks harga ekspor Indonesia pada tahun 2018 kalau Anda lihat ya di buku indeks harga perdagangan ya adalah sebesar 162,29. Artinya apa ini ya? Artinya bahwa kalau tahun dasarnya 2010 dan kita hitung nilai indeks harga ekspor tahun 2018 sebesar 162,29, ini menunjukkan bahwa selama 8 tahun rentang waktu ya terdapat peningkatan harga ekspor sebesar 62,29%. Ya. Lalu harga indeks harga impornya adalah hanya sebesar 147,35. Artinya bahwa harga ekspor ya, harga impor itu dari selama 8 tahun terakhir peningkatannya hanya 47,35%. Ya, maka pertanyaan adalah berapa nilai net barter term of trade-nya pada tahun 2018? Oke, kalau kita hitung maka kita hitung menggunakan rumus NTT tadi ya, yaitu PX per PM. Kalau kita masukkan PX-nya 162,29 dan PM-nya adalah 147,35 ya, yang ini ya. Maka kita bagikan ya, kita peroleh nilai net barter term of trade-nya sebesar 1,1013. Nah, ini kan nilainya lebih besar ini dari 1. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia ya untuk mengimpor dari hasil ekspor produk yang dijual yang ke luar negeri jauh lebih baik ya, karena ketika kita mengekspor kan kita dapat devisa atau mata uang asing, katakan dolar. Ketika kita mengimpor kita akan mengeluarkan dolar ya, berarti ketika kita mengekspor ya, dolar yang kita dapat ya, kita beli lagi barang impor dari luar negeri akan lebih banyak produk impor yang kita dapatkan ya, berarti bahwa kita menguntungkan, kira-kira begitu dengan perdagangan dengan negara lain. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa mendorong ya peningkatan term of trade ini? Ya, karena tadi net barter term of trade itu menunjukkan atau semakin naik akan menunjukkan perbaikan term of trade sebuah negara, maka pertanyaan apa yang bisa mendorong peningkatannya? Ada 4 hal yang bisa meningkatkan
term of trade sebuah negara, yang pertama adalah harga ekspor negara tersebut meningkat sedangkan harga impornya tetap. Nah ini. Ya, jadi harga ekspornya naik, sehingga indeks harganya nanti bisa meningkat, tetapi harga impornya tetap. Itu, maka bisa mendorong term of trade negara tersebut. Yang kedua, harga ekspornya tetap, ya, tetapi harga impornya malah turun. Ini juga bisa mendorong peningkatan term of trade sebuah negara. Yang ketiga, harga ekspornya naik, sama-sama naik dengan harga impor, tetapi proporsi peningkatan harga ekspornya lebih tinggi daripada proporsi peningkatan harga impor. Nah, itu tergambar dari contoh soal yang kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwa harga ekspor selama 8 tahun terakhir meningkat 62% lebih, ya, sedangkan harga impor hanya meningkat 42% lebih. Berarti bahwa peningkatan harga ekspor proporsinya lebih tinggi daripada peningkatan harga impor, kira-kira begitu. Maka bisa meningkatkan net barternya, dibuktikan, dan net barternya tadi 1,1 sekian. Oke. Dan yang keempat adalah, ya, kedua-duanya harga ekspor dan impor turun, tetapi proporsi penurunan harga ekspor, ya, lebih rendah dari pada, ya, peningkatan dari harga impor, ya. Jadi sehingga harga impor itu jauh lebih mahal dibandingkan harga ekspor, kira-kira begitu. Nah, inilah 4 faktor yang bisa meningkatkan net barter term of trade sebuah negara. Setelah Anda paham konsep net barter term of trade serta perhitungan contoh kasus, ya, yang kita diskusikan sebelumnya, maka sekarang kita teruskan menghitung atau memahami konsep term of trade yang lain, yaitu gross term of trade. Nah, bagaimana konsepnya? Kalau pada net barter term of trade sebelumnya, yang kita perbandingkan adalah indeks harga antara indeks harga ekspor dengan indeks harga impor, maka pada gross term of trade ini yang kita bandingkan adalah volumenya, ya, tidak lagi harganya tetapi volumenya, ya. Jadi quantity dari ekspor dan impor, ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu GTT atau gross term of trade itu perbandingan antara volume impor dengan volume ekspor. Oke. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya, ya. Yaitu diketahui volume ekspor suatu komoditi, katakan komoditi X, di sebuah negara pada tahun 2018 katakan sebesar 120.000 ton. Nah, kemudian volume impornya pada tahun yang sama adalah 110.000 ton. Pertanyaannya adalah berapa nilai gross term of trade negara tersebut? Oke. Dengan menggunakan formula yang kita jelaskan sebelumnya, maka kita sebenarnya bisa menghitung nilainya, ya, secara matematika sederhana, yaitu memasukkan nilai dari jumlah ekspor atau komoditi ekspornya dan komoditi impornya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai GTT-nya atau gross term of trade-nya, ya, sebesar 0,916. Ya, jadi inilah nilai dari gross term of trade. Nah, nilai ini kadang-kala kita mengalami kesulitan untuk menyimpulkannya. Karena kalau kita gunakan volume ekspor dalam menghitung nilai rasio antara jumlah ekspor dengan jumlah impor, atau jumlah impor dengan jumlah ekspor, ya, karena kita tidak bisa menyamakan jumlah yang diekspor dan jumlah yang diimpor. Komoditinya kan sudah, pada realitanya itu komoditinya sudah berbeda. Contoh, kita sebagai negara, ya, suatu negara
Bisa jadi yang kita ekspor adalah produk pertanian, yang kita impor adalah produk-produk teknologi yang ya katakanlah produk otomotif. Nah, kuantiti otomotif dengan kuantiti sektor pertanian ini tentu tidak bisa disamakan satuan ukurnya, begitu. Sehingga ketika kita menggunakan gross term of trade ini, disitulah kelemahannya sebagai salah satu term of trade atau dasar ukur perbandingan antar negara. Ya, karena itu tadi, ya tidak mungkin sebuah negara mengimpor produk X lalu mengekspor produk X juga, kan itu lucu ceritanya. Ya, atau mengimpor beras ya dan mengekspor juga beras. Ya, jadi ini tidak sesuatu hal yang jarang terjadi ya, nyaris memang tidak ada. Begitu. Kalau dia mampu produksi untuk kebutuhan dalam negeri, ya kenapa harus diimpor, begitu. Atau kalau misalnya cukup untuk kebutuhan dalam negerinya, kenapa harus diekspor? Nah, sehingga disinilah letak kelemahan dari gross term of trade ini sebagai ukuran dasar tukar, ya. Nah, berbicara tentang gross term of trade, ketika kita kembangkan lagi pemahamannya, bahwa kita kaitkan dia dengan neraca perdagangan nantinya. Ya, kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya bahwa dalam neraca perdagangan itu ada posisi namanya posisi seimbang atau balance. Sehingga neraca perdagangan itu disebut dengan balance of payment. Nah, ini apa artinya? Bahwa ketika terjadi neraca perdagangan yang seimbang, maka kalau kita lihat definisinya itu bahwa nilai ekspor sama dengan nilai impor. Oke. Nah, kalau nilai ekspor dan nilai impor ini sama, di mana kalau kita derive, nilai ekspor itu adalah perkalian antar harga ekspor dengan kuantiti ekspor. Sedangkan nilai impor itu adalah hasil perkalian antara harga impor dengan kuantiti impor. Atau secara matematika dapat kita definisikan bahwa ya, keseimbangan neraca perdagangan itu dicapai ketika kondisi ini, nilai ekspor sama dengan nilai impor. Ya, oke. Kalau begitu, maka ketika kita memberikan atau melakukan perkalian silang, ya, yaitu QX-nya ini, QX-nya ke bawah kali silang ke bawah, dan PM-nya kita kali silang ke bawah, maka dapatlah ini PX per PM sama dengan QM per QX. Nah, kalau kita kembali kepada definisi kita sebelumnya ya, bahwa PX per PM ini indeks harga ekspor per indeks harga impor, itu adalah merupakan konsep dari net barter term of trade. Sedangkan QM per QX inilah konsep dari gross term of trade yang kita definisikan barusan. Nah, berarti bahwa di dalam keseimbangan neraca perdagangan, kita juga bisa katakan bahwa terjadi apabila net barter term of trade sama dengan gross barter atau gross term of trade sebuah negara. Nah, ketika dia sama, itulah kondisi yang disebut dengan neraca perdagangan yang seimbang. Nah, jadi jika neraca perdagangan dikatakan seimbang, maka ya net term of trade sama dengan gross term of trade. Nah, tetapi kalau misalnya sebaliknya, katakan ini lebih besar dari ini, atau net term of trade lebih besar dari gross term of trade, ataupun sebaliknya, net term of trade itu lebih kecil dari gross term of trade, maka itulah kondisi ketidakseimbangan pada neraca perdagangan. Nah, jadi mungkin ya dengan informasi ini yang kita bisa dapatkan untuk menyatakan apakah neraca perdagangan itu seimbang atau tidak, yaitu dengan menggunakan nilai dari perbandingan antara nilai net term of trade dengan gross term of trade. Tetapi lagi-lagi ya, ketika kita menghitung nilai gross term of trade ini secara operasional, ya emang agak sulit ya, karena itu tadi saya katakan tidak ada satu negara yang mengekspor produk yang sama ya lalu mengimpor juga, kan itu lucu ceritanya ya.
Oke, jadi itulah konsep dari gross term of trade. So, saudara, term of trade yang ketiga yang akan kita diskusikan adalah income term of trade atau dasar tukar pendapatan. Nah, apa konsepnya? Yaitu merupakan nilai yang kita peroleh dengan membandingkan antara nilai ekspor dengan indeks harga impornya. Ya, jadi nilai ekspornya kalau misalnya kita hitung secara matematis yaitu mengalihkan antara harga impor dengan kuantiti impornya. Jadi kalau kita mencari nilai ekspor suatu komoditi ya atau suatu kelompok industri, kita menghitungnya dengan mengalihkan antara harganya dengan kuantitinya. Oke. Nah, ketika nilai ini kita bagi dengan harga impor, itu yang disebut dengan income term of trade. Nah, ya, secara matematis dapat kita formulasikan ya, ini adalah nilai dari nilai dari ekspor, perkalian antara harga ekspor dengan kuantiti ekspor, kita bagikan dengan harga impor. Ya, ketika kemudian kita sisihkan atau kita coba pola ini ya, PX per PM inilah konsep dari net term of trade. Atau dengan kata lain juga bahwa income term of trade itulah merupakan perkalian antara net term of trade dengan quantity atau jumlah ekspor. Oke, agar bisa dipahami, mari kita lihat suatu contoh soal ya, perhitungannya seperti apa. Katakan diketahui ya suatu indeks harga ekspor sebuah negara, katakan 170,5 ya pada satu tahun, dan indeks harga impornya adalah 135,5. Oke. Pertanyaannya pada nilai income term of trade berapakah nilai income term of trade negara tersebut apabila jumlah ekspornya pada tahun tersebut adalah 128 juta ton. Nah, ketika kita mendefinisikan konsep ini, apabila kita melihatnya secara keseluruhan satu negara, tentu sama kasusnya dengan gross term of trade tadi ya. Yaitu apa? Bahwa satuan dari komoditas itu tentu berbeda-beda ya. Ada komoditasnya bisa jadi satuannya ekor, ada yang kilogram, ada yang butir dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita mengeneralkan ini ya tentu ini agak berat atau agak susah kita paham. Nah, tetapi kalau kita kita spesifikkan pada produk-produk tertentu, nah ini mungkin bisa dilakukan perhitungannya ya, dapat kita hitung berapakah nilai income term of trade pada komoditi tertentu begitu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini cara perhitungannya ya. Jadi kalau income term of trade tadi adalah perkalian antara PX dengan QX, kita bagi dengan PM ya, kita ganti nilai PX, QX dan PM-nya ya seperti ini ya. Nah, kalau kita hitung maka ketemulah seperkalian atau pembagian ini dan ini atau net term of trade yang tadi adalah 1,2583. Kalikan dan kuantiti ekspornya, ketemulah income term of trade-nya adalah 161,06 ya. Oke. Jadi apa artinya di sini? Bahwa dengan kita menghitung dasar tukar ya, kita lihat pada kondisi income ya, bahwa suatu negara ya yang akan melakukan perdagangan dengan negara lain ya akan meningkat income-nya itu kurang lebih 61,06% ya, sebagai dampak
nilai ekspornya yang bertambah ya, atau quantity ekspornya yang meningkat sebesar 128 juta ton tadi. Nah ini, jadi ini arti dari income term of trade yang kita gambarkan ini. Nilai income term of trade yang telah kita hitung tadi itu menunjukkan bahwa menggambarkan kemampuan suatu negara untuk mengimpor produk dari negara lain. Ya, jadi semakin tinggi income term of trade-nya menunjukkan gambaran possibility atau kemampuan suatu negara untuk mengimpor produk tertentu dari berbagai negara atau dari negara lain, kira-kira begitu. Karena income yang diperolehnya ya digunakan untuk membeli komoditi lain di berbagai negara. Oke, jadi itulah arti atau konsep dari nilai hasil perhitungan income term of trade-nya tadi. Kemudian kenaikan term of trade ini ya, ini menunjukkan bahwa suatu negara itu memperoleh jumlah impor yang jauh lebih besar dari kenaikan nilai ekspornya. Karena apa? Nilai dari income term of trade tadi, kalau kita perhatikan hasil hitungan kita sebelumnya adalah lebih dari 100. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa jumlah impor yang akan dia peroleh ke depan ketika dia akan mengimpor produk dari negara lain, ya jumlahnya jauh lebih banyak nanti ketika dibandingkan dengan jumlah atau nilai ekspor yang dikirim ke negara lain sebagai dasar tukar dari barang tersebut atau dari komoditi tersebut. Nah, kemampuan mengimpor ini juga ya bisa meningkat tidak hanya dari income yang diperoleh dari kegiatan ekspor ya. Jadi kalau kita mengekspor produk ke luar negeri kan kita dapat devisa dalam bentuk mata uang dolar misalnya begitu, yang akan kita gunakan untuk mengimpor produk lain dari berbagai negara begitu. Ya, jadi ini gambaran dari income term of trade ini, menggambarkan kemampuan kita atau possibility kita mengimpor produk dari negara lain. Nah, selain dari nilai income term of trade-nya ya, kemampuan kita atau kemampuan suatu negara untuk mengimpor produk dari negara lain itu juga ditentukan oleh kenaikan aliran modal masuknya. Nah, jadi misalnya kalau investment itu semakin banyak yang masuk ke sebuah negara, ya itu juga menunjukkan ability untuk membeli atau mengimpor produk-produk dari negara lain. Ya, jadi kalau masih ingat ya kemarin ketika ada pengumuman PSBB kedua kali di Jakarta ya, bahwa dampaknya berdasarkan hasil analisa para ahli itu bisa melarikan ya 300-an triliun dari Indonesia ke luar negeri kira-kira. Nah, kenapa ini dikhawatirkan ya? Kalau semakin banyak investasi atau uang di dalam negeri ini dalam bentuk mata uang asing keluar ke negara lain karena stabilitas politik dalam negeri, itu bisa berdampak kepada kemampuan negara kita untuk mengimpor produk dari negara-negara lain. Ya, jadi itulah kira-kira konsep bahwa selain dari income yang diperoleh dalam bentuk perdagangan atau nilai ekspor yang kita berikan sebagai gambaran kemampuan kita untuk mengimpor, ya faktor yang lain juga yang bisa mendorongnya adalah karena adanya kenaikan aliran modal ya yang masuk dari luar ke dalam negeri. Oke, jadi itulah konsep dari income term of trade.
Jenis term of trade yang terakhir yang kita diskusikan pada materi kita hari ini yaitu faktor term of trade. Nah, apa perbedaannya atau apa konsep dari faktor term of trade ini? Lalu kemudian perbedaannya dengan beberapa term of trade yang kita diskusikan sebelumnya, yaitu bahwa faktor term of trade ini merupakan nilai term of trade yang dihitung dengan memasukkan unsur faktor. Faktor ini adalah kita gunakan dari nilai produktivitas produknya. Oke, jadi sehingga definisi dari faktor term of trade di sini adalah merupakan nilai dasar tukar bersih ya yang diukur dari nilai produktivitas produk tersebut ya, baik produk yang diekspor maupun produk yang diimpor. Nah, berbicara tentang produktivitas produk ya, alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukurnya adalah tingkat efisiensi membentuk atau membuat produk tersebut ya, sebuah produk yang dihasilkan dengan biaya yang lebih efisien menunjukkan produk itu memiliki produktivitas yang rendah, yang tinggi. Saya ulang, memiliki produktivitas yang tinggi. Sebaliknya ya, ketika biaya atau produk tersebut dihasilkan dengan tidak efisien, itu menunjukkan produktivitasnya yang tidak baik. Ya, nah itulah kira-kira konsep dari faktor term of trade atau term of trade yang terakhir. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ya, menghitung nilai term of trade atau faktor term of trade ini kita bagi dua. Yang pertama disebut dengan single factor term of trade dan yang kedua double factor term of trade. Nah, yang pertama untuk single factor term of trade atau disingkat dengan STT yaitu perkalian antara nilai net term of trade dengan unsur produktivitas. Ya, kalau pada income term of trade yang kita diskusikan sebelumnya, pengalinya adalah unsur dari quantity produksi atau quantity produk ekspor. Nah, sedangkan pada faktor term of trade di sini pengalinya adalah unsur produktivitas. Oke. Nah, sehingga ketika kita uraikan ini ya, sebenarnya ini PX per PM ini kan merupakan net term of trade yang kita diskusikan di awal ya. Ketika kita kalikan dengan Z ya, maka ini yang disebut dengan single factor term of trade. Sedangkan yang double factor term of trade-nya pengalinya tidak hanya produktivitas produk X, tetapi perbandingan produktivitas produk X dengan produk Y. Ini dia ya formulanya, perbandingan produktivitas produk X dengan produktivitas produk Y. Jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai faktor term of trade baik yang single maupun yang double factor. Nah, sekarang kita coba lihat definisi dari ZX dan ZM itu ya. Definisinya adalah bahwa ZX itu merupakan indeks produktivitas produk ekspor dan ZM adalah indeks produktivitas produk impor. Nah, karena kita menggunakan unsur produktivitas di sini, maka dalam praktiknya, dalam kenyataannya perhitungan nilai faktor term of trade ini memang agak sulit kita hitung ya. Ya, ingat menghitung nilai produktivitas sebuah produk itu terutama kita spesifikkan kepada produk ekspor ya, secara operasional itu sangat sulit ketika kita identifikasi satu persatu. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu tidak hanya menggunakan satu input ya, tetapi menggunakan banyak macam input. Kemudian input yang kita gunakan, katakan tenaga kerja, memiliki keragaman lagi dalam bentuk bisa jadi kualitasnya ya kan, atau setiap input yang digunakan untuk menghasilkan komoditi ekspor dan komoditi impor itu
punya keragaman atau heterogenitas dari baik jenis maupun kualitasnya, ya. Nah, sehingga perhitungan dari faktor time of threat ini agak sulit untuk dioperasionalkan. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan ya materi kita pada hari ini dengan topik time of threat atau dasar tukar perdagangan. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, yang pertama bahwa untuk mengukur time of threat suatu negara boleh kita gunakan pendekatan dari net barter time of threat atau gross time of threat atau income time of threat, dan yang terakhir tadi adalah factor time of threat. Nah, dari keempat time of threat ini ya, yang pertama, yang kedua gross time of threat ini agak sulit kita hitung karena kita menggunakan quantity. Sedangkan quantity ya tidak ada yang sama karena kita tidak bisa membandingkan quantity produk X dengan produk Y. Alasannya karena satuan ukurnya berbeda. Ya, jadi tidak mungkin ada produk yang sama diekspor lalu sekaligus juga diimpor, itu jarang kita temukan. Kemudian yang keempat yaitu time of threat-nya itu sulit untuk dikalkulasikan karena memasukkan unsur produktivitas, di mana produktivitas ini kesulitan kita mengukurnya mengingat input yang kita gunakan atau yang digunakan untuk menghasilkan produk baik yang diekspor maupun yang diimpor punya beberapa jenis serta punya keragaman atau punya heterogenitas faktor produksi. Jadi kalau ada hal yang ingin mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan melalui ruang diskusi. Materi kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya, semoga bermanfaat.